Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai suatu kritik terhadap kemutlakan dalam filsafat matematika. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Dinda Tiara Saputri dengan NPM 2010306063, kemudian Maulana Yusuf dengan NPM 2010306072, dan Revinda Eka Febriani dengan NPM 2010306075. Yang pertama, pengertian filsafat matematika. Filsafat matematika merupakan cabang filsafat yang bertujuan untuk merenungkan dan menjelaskan sifat dari matematika. Ketika pembuktian matematika didasarkan pada penarikan kesimpulan saja, tanpa data empiris, maka pengetahuan matematika dipahami sebagai pengetahuan yang paling diyakini. Peran filsafat matematika adalah untuk memberikan landasan yang sistematis dan absolut untuk pengetahuan matematika, yaitu dalam nilai kebenaran matematika. Selanjutnya, hakikat dari ilmu matematika. Matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Beberapa definisi para ahli mengenai matematika antara lain: yang pertama, Rusvendi tahun 1988. Matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Yang kedua, menurut James dan James tahun 1976 menyampaikan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika, aljabar, geometris, dan analisis, dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan statistika. Yang ketiga, menurut Johnson dan Rising dalam Rusvendi tahun 1972 menyampaikan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat representasinya dengan simbol dan padat. Lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi. Sifat-sifat dalam teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat, atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya adalah ilmu tentang keteraturan pola atau ide, dan matematika itu adalah suatu seni. Keindahannya terdapat pada
keterurutan dan keharmonisannya. Yang keempat, Reich dan kawan-kawan, tahun 1984, menyampaikan bahwa matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Kemudian yang kelima, Klein, tahun 1973, menyampaikan bahwa matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dinda Tiara Saputri. Selanjutnya yaitu pandangan absolutis dalam pengetahuan matematika. Pengetahuan matematika terdiri dari kebenaran tertentu dan tidak dapat ditantang. Pengetahuan matematika merupakan kebenaran yang mutlak. Baik, selanjutnya ada 3 pandangan absolutis dalam pengetahuan matematika. Yang pertama yaitu logisme, yang kedua formalisme, dan yang ketiga yaitu konstruktivisme. Yang logisme adalah sekolah pemikiran yang menganggap matematika murni sebagai bagian dari logika. Dan yang kedua yaitu formalisme. Formalisme adalah pandangan bahwa matematika adalah permainan yang dimainkan dengan formal dan mengikuti aturan. Yang ketiga yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme menyatakan bahwa kebenaran matematika dan keberadaan objek matematika harus dibentuk dengan tujuan konstruktif. Tujuan konstruktif matematika adalah untuk mendirikan kebenaran atau keberadaan objek matematika sebagai lawan untuk metode yang bergantung pada pembuktian dengan kontradiksi. Namun sangat disayangkan karena ketiga pandangan absolutis dalam pengetahuan matematika ini semuanya gagal karena masih terdapat klaim dari ketiga pandangan absolutis ini yang tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh para ahli, sehingga ketiga pandangan absolutis dalam pengetahuan matematika ini baik logisme, formalisme, dan konstruktivisme dianggap gagal. Baik, selanjutnya yaitu kekeliruan pemikiran absolut. Kita tahu bahwa ketiga pemikiran absolut matematika, baik logisme, formalisme, atau konstruktivisme, telah gagal untuk menetapkan kebutuhan logis pengetahuan matematika. Hal ini terjadi karena masing-masing aksioma dan prinsip-prinsip yang diasumsikan tanpa demonstrasi. Selanjutnya masing-masing tetap terbuka untuk didiskusikan untuk menghindari keraguan. Selanjutnya masing-masing kelompok ini menggunakan logika deduktif untuk membuktikan kebenaran teorema mereka dari dasar yang telah diasumsikan mereka. Akibatnya ketiga kelompok pemikiran gagal untuk menetapkan kepastian yang mutlak tentang kebenaran matematika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Revinda. Kritik fabilis untuk absolutisme. Argumen mendasar terhadap pandangan absolutisme pengetahuan matematika dapat dielakkan dengan pendekatan hipotetik deduktif. Pembentukan kebenaran matematika yaitu mendeduktifkan teorema dari seperangkat aksioma, membutuhkan asumsi lebih lanjut yaitu aksioma dan aturan inferensi logika. Di luar kritik ini, ada masalah lebih lanjut pada penggunaan bukti sebagai dasar. Untuk kepastian dalam matematika diasumsikan menjadi 4, yaitu asumsi A, asumsi B, asumsi C, dan asumsi D. Kemudian yang selanjutnya, yaitu pandangan falibilis. Tesis falibilis. Tesis falibilis memiliki 2 bentuk setara, satu positif dan satu negatif. Bentuk negatif penolakan absolutisme yaitu
pengetahuan matematika tidak mutlak benar dan tidak memiliki validitas mutlak. Bentuk positif adalah bahwa pengetahuan matematika dapat diperbaiki dan selalu terbuka untuk revisi, yang mendukung pandangan valibilis dalam satu bentuk atau yang lain jauh lebih luas daripada yang telah diharapkan. Berikut ada salah satu pilihan dari berbagai ahli logika matematika dan filsuf yang mendukung pandangan ini, yaitu tidak ada sumber-sumber otoritatif pengetahuan dan tidak ada sumber yang sangat handal. Semuanya menyambut sebagai sumber inspirasi, termasuk intuisi. Tapi tidak ada yang aman dan kita semua berbuat salah. Popper, tahun 1979, halaman 134. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pandangan absolut bahwa kebenaran matematika adalah mutlak, bahwa matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan yang tidak diragukan lagi dan objektif. Sedangkan pandangan valibilis bertentangan dengan pandangan absolut bahwa kebenaran matematika adalah tidak mutlak dan tidak pernah bisa dianggap sebagai suatu yang tidak perlu adanya revisi dan koreksi. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.